Ustadz Haji Dasram Effendi LC MAG CDAI ya Pak Ustadz ya? Ya. Oke, panjang banget nih. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Cuman kehujanan aja Ustadz ya. Ya, kehujanan. Masya Allah. Untuk untuk menemani teman-teman berdua hari ini Ustadz ya. Iya. Jadi nggak mager ya buat kesini Nggak ya. mager. Apalagi ini nggak mager nih relate banget ya Ustadz ya sama Relate. obrolan kita hari ini. Sangat Yaitu relate sih, tentang Masya Allah. Ramadan anti mager tetap produktif meski puasa. Benar. Jadi, Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang udah dipraktekin langsung ya sama Ustadz ya. Dipraktekkan. Kondisi hujan berangkat ya. Betul. Walaupun kondisi apapun, Bismillah, kita nggak usah mager ya. Betul, Masya Allah. Tetap dipenuhi nih Ustadz ya. Dipenuhi amanahnya, Oke. Masya Allah. Nah, jadi teman Pro 2 nanti kita bakal ngedengerin dulu nih penyampaian materi dari Ustadz Dasram yang nantinya akan relate sama topik kita hari ini. Ya. Terus nanti di segmen berikutnya Darby bakal open question and answer nih buat teman Pro 2 yang mau ikutan tanya-tanya karena kita lagi ditanya Ustadz di bulan Ramadan, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau bisa di aplikasi kita RRI Digital dan pastinya juga di live YouTube kita ada di RRI Palembang. So, langsung aja kalau gitu Ustadz ya. Boleh. Kepada Ustadz Dasram disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman RRI Pro 2 Palembang 91,6 FM yang saya hormati rahmati Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali di sore hari ini bisa datang, bisa sama-sama menemani teman RRI Pro 2 untuk sambil menunggu berbuka puasa. Ya, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Sambil menunggu buka, barusan di perjalanan saya melihat betapa banyak manusia keluar semua. Rame Ustadz ya. Jadi sangat rame gitu kan, walaupun kondisi mendung, hampir hujan, subhanallah. Nah, inilah artinya orang-orang kalau untuk mencari takjil ini nggak ada magernya gitu kan. Oke. Udah kelihatan ya Ustadz Iya, nyari takjil tuh nggak mager ya. Nggak ada magernya gitu kan, dari semuanya kayaknya datang. Walaupun hujan-hujan gini ya Ustadz. Hujan ya? tetap semangat gitu kan. Aha. Nah, ini luar biasa, jadi relate sekali dengan tema kita bahwa Ramadan ini memang kita anti mager gitu. Oke. Ya, anti mager, tetap produktif ya. Apalagi ini setahun sekali begitu kan, Ramadan Betul. ini hanya satu setahun sekali. Maka Masya Allah, tentunya jika kita ingin produktif ya, menjadi orang yang malas gerak ya, itu kan mager itu kan malas gerak ya bahasanya. Betul. Artinya stay tune terus ya. Aha. Diam gitu kan, bahasa Arabnya ya dia diam di satu tempat, dawam gitu kan, tidak Oke. mau bergerak. Nah, padahal di dalam Islam disebutkan fil harokati barokah gitu kan, dalam pergerakan itu ada keberkahan. Maka Masya Allah, teruslah bergerak gitu kan, agar kita menjadi berkah. Air saja jika tidak bergerak maka dia akan bau gitu kan. Oke. Coba bayangkan kalau ada selokan gitu kan, teman-teman RRI Pro 2 ada selokan, kemudian tapi airnya menggenang gitu kan, tidak lama itu, paling sehari 2 hari sudah bau gitu kan. Nah, jadi memang kita diminta untuk bergerak karena dalam pergerakan itu ada keberkahan ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jika kita ingin produktif ya, maka yang pertama hendaknya kita memahami bahwa memang memang begitulah dalam Islam, kita hendaknya selalu bergerak gitu kan, selalu memberikan yang terbaik gitu kan. Taharrok fa inna fil harokati barokah. Kita diminta untuk bergerak terus karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ya, apalagi kita saat ini berada di bulan Ramadan gitu kan, teman-teman RRI Pro 2, bahwa Ramadan ini rupanya kalau kita lihat ya, subhanallah, ini adalah bulan perjuangan gitu, bulan pergerakan. Ya. Oke. Nah, dulu gitu kan, kalau kita lihat dalam sejarah, jadi Ramadan ini bukan hanya untuk kita ibadah saja, mau sholat atau mau puasa saja, tapi beberapa perang gitu ya, beberapa jihad ya, beberapa perjuangan Rasulullah itu ya di bulan Ramadan. Ya, contohnya misalnya ada perang Badar gitu kan. Nah, perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam. Ya, terjadi tanggal 17 Ramadan. Bayangkan, subhanallah ya. Nah, berapa kaum muslimin waktu itu? Cuma 313 gitu. 313 melawan sekitar 1.000 orang gitu dari kafir Quraisy. Timpang kan, banget Ustadz ya. timpang banget. Lagi puasa juga. Lagi puasa juga. Okay. Jadi Masya Allah bulan puasa gitu kan, dari sisi ini. Tapi Masya Allah ya,
diberikan kemenangan oleh Allah, Insya gitu Allah. kan? Karena bergerak tadi, Heeh. ya. Bayangkan kalau tidak bergerak gitu kan, Oke. maka disebutkan oleh Allah, laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, ya. Kamu ditolong oleh Allah, ya, walaupun kamu lemah gitu kan di perang Badar, alhamdulillah. Ada juga kejadian dulu di zaman sahabat, begitu kan, ada namanya Fathu Mekah. Oke, Pembebasan kota Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan, Ramadan. gitu kan. Ada yang mengatakan tanggal 10 Ramadan. Nah, ini luar biasa. Artinya jika kita ingin produktif, maka kita harus belajar dari Ramadan ini, ya, bulan yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua gitu kan, untuk belajar agar produktif, ya, kita harus memahami juga bahwa dalam hadis Nabi SAW, ya, dua nikmat yang banyak manusia lupa, manusia lalai itu adalah kesehatan sama kesempatan, gitu kan. Oke. Nikmat sehat, jadi alhamdulillah. Nah, ini pergerakan ini ya membutuhkan kesehatan yang luar biasa. Makanya nikmat sehat ini banyak orang yang lupa gitu. Padahal teman-teman perlu dua, ya, bahwa nikmat sehat ini rupanya nikmat yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, ada seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau ulama yang luar biasa, mengarang kitab tafsir Asy-Sya'rawi gitu kan, berjilid-jilid, dan sangat ditakuti kalau di Mesir gitu kan. Masya Allah, beliau dulu di zaman Husni Mubarak gitu kan. Nah, itu beliau mengatakan a'la nikmah, nikmat yang paling tinggi itu as-sihah, nikmat sehat gitu. Masya Allah, nikmat yang paling tinggi itu justru nikmat sehat gitu ya. Kadang teman-teman Pro 2 mungkin menganggap nikmat sehat, nikmat yang lain mungkin fulus gitu kan. Iya. Al-loka bahasa Palembang kan. Loka ya Ustaz ya. Itu nikmat yang paling tinggi. Kalau gak ada loka tuh lemas. Namanya al-loka wal hoji. Terakhirnya tipes. Benar, artinya apa? Ya, subhanallah, nikmat itu rupanya paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah kata beliau adalah almal, baru harta. Baru loka tadi. Kadang terbalik, kita kan sibuk mencari yang loka tadi, lupa dengan kesehatan. Jadi subhanallah, nikmatus siha. Maka di dalam seorang ulama, ya, itu mengatakan ada tiga, ya. Tiga yang bisa merusak kita. Oke. Ya. Apa kata ulama itu? Inna syababa wal faragha, ya, wal jidata mafsadatun ay mafsadatun. Ada tiga hal yang membuat kita rusak. Yang pertama adalah masa muda. Ya, masa muda itu bisa merusak. Kemudian yang kedua faragh, ya, waktu luang, kebanyakan waktu luang, ya, malas gerak tadi, ya. Jadi, kebanyakan gerak, kebanyakan waktu luang, waktu kosong gitu, ya. Mohon maaf bahasanya mu'attilah, ya, orang yang sering nganggur gitu, tidak mencari kesibukan gitu, ya. Itu bisa merusak. Kemudian yang ketiga harta, ya, kekayaan juga bisa merusak. Apalagi terkumpul hal itu di satu orang gitu, bisa merusak. Masa muda dia orang muda, gitu kan, ya, anak muda yang luar biasa, ya, jiwanya masih semangat gitu kan, tambah banyak waktu kosong, ya. Itu dia. Kemudian tambah lagi punya duit, ya, lengkap. Bahasa Arabnya al-bala, al-bala wassaro, ya. Al-bala wassaro, ini makin susah dia, ya. Sudah dia waktu kosong gitu kan, kemudian dia punya duit, ya, apalagi masa muda gitu kan. Nah, jadi memang masya Allah kata Imam Syafi'i, ya, setidaknya dua hal yang harus dimiliki oleh seseorang. Wallahi hayatil fata bil ilmi wat tuqa, ya. Kalau ingin tidak rusak, maka dua, ya, hendaknya menyibukkan diri dengan ilmu gitu kan. Nah, termasuk sore hari ini dengan ilmu, kemudian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah. Dan yang terakhir, jika kita ingin produktif, selain kita memahami itu semua, ya, kita harus belajar juga dari kisah-kisah para sahabat, ya, kisah para sahabat. Dan salah satu kisah yang luar biasa adalah kisah Ashabul Kahfi, kalau pernah dengar, ya. Itu kan mereka tuh pemuda gitu, ya, pemuda yang malas gerak, bukan malas gerak. Justru mereka pergi dari daerahnya karena dipaksa untuk menyembah berhala begitu kan. Akhirnya 7 orang itu pemuda Ashabul Kahfi diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka lah adalah pemuda-pemuda yang beriman, dapat hidayah dari Allah. Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi subhanallah, jika kita membaca kisah-kisah ini, ya, insyaallah, mudah-mudahan kita insyaallah jauh dari mager tadi, ya. Betul. Malas gerak, apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Mudah-mudahan
Itu mungkin materi singkat ya. Ada Ustaz. 3 hal yang menjadi pesan saya, mudah-mudahan bertambah wawasan kita. Yang kedua, bertambah motivasi kita untuk selalu bergerak. Karena dalam bergerak itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan yang saya sampaikan singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih. Masyaallah Ustaz ya. Teman-teman Pro 2. Walaupun ya kayak kata Ustaz tadi singkat ya, tapi cukup menampar. Apalagi buat anak-anak muda yang emang mager nih, apalagi hujan kayak gini Ustaz ya. Mager mau ngapa-ngapain. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakuin Ustaz ya. Termasuk tadi membaca kisah tuh juga bisa ya Ustaz ya. Iya, benar. Kalaupun kita males mau kemana-mana, kita baca kisah tuh kan udah nambah hal positif gitu. Benar. Oke, jadi apalagi zaman sekarang gitu kan, malas baca kisah, tinggal buka YouTube gitu kan. Nah. Kisah Ashabul Kahfi. Jadi kita yang dikisahkan. kita tinggal diam aja denger Ustaz ya. Dengar. Gak susah-susah lagi baca ya. Nggak ada susah. Oke. Nah, jadi nanti Darby juga bakal kasih kesempatan nih buat teman berdua yang mau ikutan tanya-tanya ya Ustaz ya. Boleh. Langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Jadi tetap bersama kami di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Insyaallah. Ramadan RRI. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih sama Darby Ramadan, teman berdua, dan juga ada Ustadz Dasram ya. Ya. Masya Allah Ustadz, kita lagi ngobrolin seputar mager-mageran nih. Iya. Iya. Karena emang ini tercapai banget ya buat anak-anak muda ya Ustadz ya. Benar. Yang suka mager-mageran gitu nih. Dan ternyata terbukti juga nih dengan live chatnya kita, dengan chat WhatsAppnya kita juga Ustadz ya, yang udah masuk cepet banget ya. Berarti sesuai, relate. Sesuai ya, relate banget ya Ustadz ya. Kita coba baca yang ada di live chat dulu aja Ustadz ya. Boleh. Yang udah masuk di RRI Palembang nih, di YouTube-nya kita teman berdua. Kalau kamu nanti mau nonton bisa langsung aja ke YouTube kita. Ada yang nanya nih, ada Diandra Falzaura Febri Stafi. Oke, Ustadz mau nanya, gimana sih buat ngehilangin rasa mager? Apakah itu karena godaan setan? Nah, terus ada nggak sih Ustadz doa-doa yang bisa kita baca atau amalkan nih biar nggak mager? Terima kasih Ustadz. Baik. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa tadi? Dari Diandra Falzaura. Diandra, ya. Masya Allah, bertanya, Ustadz, mager ini gimana agar kita caranya biar kita lebih semangat gitu kan? Ya, jadi memang malas gerak ini memang salah satu bahasa Arabnya kaslan gitu kan, malas. Oke, ada ternyata Ustadz ya. Iya, bahasa Arabnya kaslan kan. Oke. Kaslan ya. Dan ini memang penyakit gitu kan. Penyakit yang harus kita terus lawan gitu. Maka ada seorang sahabat gitu kan di zaman Rasul juga pernah gitu duduk di Masjid Nabawi, kemudian kelihatan muram, kemudian kelihatan lesu ya. Letoy ya. Nah, kemudian kata Nabi, "Limadza? Kenapa?" gitu kan. Kemudian, "Maukah kamu saya ajarkan satu doa gitu kan, agar engkau lebih semangat, kemudian hutang-hutangmu bisa lunas juga gitu kan. Kemudian ketika engkau sedih, insyaallah Allah angkat kesedihanmu." Maka diajarkan Nabi doa yang boleh kita hafal gitu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi subhanallah, ada 8 yang diajarkan Rasulullah agar kita berlindung kepada Allah. Salah satunya adalah minal ajzi wal kasal, itu dari sifat lemah dan kasal, rasa malas. Okay. Memang kita ini kadang lemah gitu, lemah tekad gitu, lemah tekad, lemah semangat gitu kan. Betapa banyak orang kalau semangatnya tinggi gitu kan, apapun yang rintangan terabas ya. Terabas. Ada satu doa juga yang saya diajarkan oleh guru saya almarhum gitu kan, Pak Acun Suratman dulu ketika TK. Doa ini insya Allah kalau dibaca gitu kan, insya Allah hilang malasnya. Pengen saya pengen tahu gimana Ustaz? Jadi doanya hilang langsung ya? Iya, insya Allah ya. Doa ini bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Oh gitu. ampuh itu. Itulah doa yang diajarkan guru saya dulu ya waktu saya kecil gitu kan. Nah, ini doa agar kita hindar malas. Allahumma paksakan gitu gitu kan. Nah, itu doanya. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan begitu kita lebih semangat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allahumma paksakan ya Ustaz ya. Itu aja. Itu yang paling ampuh ya. Benar, males mandi paksakan. Ya, males baca Quran, ambil Quran, paksakan dulu ya. Tapi niatkan dulu ya Ustaz ya. Benar. Harus niat yang kuat juga.
Oke, Masya Allah. Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustadz, karena kita juga bentar lagi mau bergabung ya Ustadz ya Boleh, ke boleh. Masjid Agung nih. Benar, Jadi benar. kita bakal bacain satu lagi Ustadz ya, Boleh, boleh. pertanyaannya ya. Boleh. Yang udah masuk ke WhatsAppnya kita nih ada Edo. Edo tadi dia nanya katanya, Ustadz gimana nih? Aku kan sekarang nih kalau lagi bulan Ramadan, oh enggak salah Ustadz. Aku sering ngalamin jam biologis berantakan Ustadz selama bulan Ramadan katanya. Jadi tidurnya tuh nggak teratur, bangun juga susah. Ada nggak sih cara biar tetap fresh walaupun pola tidurnya lagi berubah katanya? Ya, Masya Allah. Gimana Ustaz? Baik, Alhamdulillah ini luar biasa tantangan kita di bulan Ramadan ya. Memang Ramadan ini boleh dibilang ulama mengatakan syahrut tarbiyah gitu, bulan pendidikan. Memang kita dididik untuk teratur sebenarnya. Ya, Ramadan itu kan bulan keteraturan, gimana tidak? Ya bahkan turunnya Al-Quran, kemudian juga waktu sahur gitu kan. Ketika sahur kita harus bangun pagi-pagi sebelum subuh, itu kan artinya mengajarkan kita agar disiplin mengenai waktu. Ya, begitu juga ketika berbuka gitu kan, sahur tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh kita terlalu cepat, lebih baik sahur itu diakhirkan gitu kan. Berbeda dengan berbuka yang harus kita cepatkan. Kalau berbuka cepat, itu artinya memang Ramadan ini adalah bulan pendidikan agar kita lebih disiplin gitu kan. Insyaallah dengan memahami gitu, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Insyaallah dengan begitu ya kita belajar terus untuk disiplin menjaga ucapan ya selama Ramadan, betul. disiplin melakukan perbuatan yang baik gitu kan. Semua diajarkan di bulan Ramadan. Bahkan kepikiran juga Ustaz ya. Iya, benar. Ya, pikiran juga ya, karena tingkatan puasa itu yang paling tinggi kan adalah puasa para nabi yang bisa menjaga dari makan minum, menjaga anggota tubuh dari hal yang kurang baik, bahkan bisa menjaga hatinya. Nah, itu para nabi ya, hatinya saja dijaga gitu, tidak memikirkan hal-hal yang kurang baik. Masya Allah. Nah, mungkin begitu ya. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Rasanya masih banyak lagi Ustaz yang bisa kita obrolin ya. Tapi sayang banget karena kita keterbatasan waktu nih Ustaz. Benar. Semoga nanti setelah ini kita ada kesempatan lagi ya Ustaz ya. Amin ya Allah, amin. Buat bisa ketemu lagi, ngobrol lagi nih sama teman berdua. Ini Masya Allah, senang saya. Senang Masya Allah Ustaz ya. Atau kalau Ustaz sendiri nih ada media sosial aktif nggak kalau misal mau share-share seputar ceramah-ceramah kayak gitu Ustaz? Ya, ada di Facebook mungkin ya, saya setiap pagi ada live untuk kajian kitab. Oh iya gitu Ustaz. kan. Ya, ada di Dasram Effendi official gitu ya, Dasram Effendi official, termasuk ya di Instagram dan sebagainya. YouTube juga ada kan, walaupun ya sederhana gitu. Masya Allah. Masya Allah, untuk berbagi. Masya Allah, barakallah. Jadi emang seluruh media sosial tuh aktif terus ya Ustaz? Ya ada untuk ya. berbagi tadi ya, menjadi berbagi kebaikan Insya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi teman berdua, kalau kamu nanti mau dengerin lagi nih dari Ustadz Dasram gimana lagi nih tentang topik yang berbeda ya, bisa langsung aja ke media sosialnya. Siap. Sekali lagi, makasih banyak Ustadz ya. Siap. Udah nyempetin hari ini dengan segala effortnya nih. Wah, Masya Allah. Ini adalah laki-laki yang diidamkan oleh semua orang ya. Full effort. Amin. Dan tidak mager Mas ya Ustadz. Iya, insyaallah. Semoga nanti effort dan juga semangatnya Ustadz bisa nyebar juga ke teman berdua yang lagi dengerin sekarang. Amin, Masya Allah. Barakallah. Semoga kita bisa ngejalanin puasa ini dengan lancar Ustadz ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih teman-teman berdua. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.